Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menunjukkan terkait dengan target proyek akhir mata kuliah mobile programming ya. Nah, target proyek akhirnya seperti apa? Di sini saya akan mendemokan langsung bagaimana proses instalasinya sampai konfigurasinya dan uji cobanya. Hari ini saya fokus pada implementasi Docker ya, Docker. Jadi indikatornya keberhasilan mahasiswa itu adalah setiap mahasiswa mampu mengimplementasikan Docker dan mampu menginstalasi Odoo. Nah, itu ya. Jadi basisnya Odoo dulu. Setelah ini berhasil, kita masuk ke Flutter. Ya, pakai Flutter, nanti pakai JSON RPC, nanti produknya akan terintegrasi. Jadi produk akhir dari mata kuliah kita ini adalah sebuah ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi kita membahas terkait dengan itu. Dan framework yang kita gunakan ini adalah basisnya adalah menggunakan Odoo ya, pakai Odoo. Baik, langsung saja. Ini saya gunakan sudah instalasi. Ubuntu-nya ini yang saya gunakan adalah Ubuntu server, bukan desktop. Ya, mau pakai yang boleh ya, bebas. Desktop juga nggak masalah wes ya. Tapi yang saya tunjukkan ini adalah pakai desktop. Oke. Kemarin untuk instalasinya ya. Untuk langkah-langkah untuk Docker, instalasi Docker sudah, Docker Compose sudah. Kemudian dari MinHG juga sudah saya share, MinHG. Sudah di-download atau belum MinHG? Linknya itu loh. Belum ya? Halo? Oke. Belum ya? Halo. Sudah atau belum? Tidak. Kok bingung? Yang mana itu, Pak? Jadi di sini. Oke. Saya tunjukkan ya. Ketikkan aja di Google. MinHG. Ya, 14 MinHG. Di sini tuh ada MinHNG sebenarnya ya. MinHNG. Nah, di sini tinggal diklik saja. Nah, ini dia sudah menyediakan di GitHub. Tinggal Anda klik kode download zip. Jelas ya? Ya. Jadi ini Anda download zip. Oke. Nanti zip-nya akan terdownload di komputer Anda. Ya. Jadi saya tunjukkan, ini saya sudah menggunakan Ubuntu server kalau ini. Saya menggunakan Ubuntu server, versinya adalah 20.04. Oke. Ya, jadi seperti itu. Versinya LTS, GNU Linux. Oke, saya pakai itu. Baik. Sekarang saya tunjukkan dulu. Ya. Di saya sudah ada ini. Tadi yang sudah saya download, ini ada di sini. Odoo 14.zip. Ini versi 14. Jelas ya? Jelas atau belum? Halo? Ya, jelas, Pak. Nah, wes. Jelas, Pak. Oke, dari sini zip ini karena saya pakai Ubuntu server ya, pakai perintah unzip. Unzip Odoo +.zip ini. Ketika di enter dia akan menggenerate seperti ini. Ya, akan menggenerate terus strip 14. Ini kalau pakai unzip. Kalau unzip tidak berhasil, berarti belum terinstall unzipnya di server kita. Oke. Ini kita asumsi kita sudah install Docker. Ya, install Docker. Nah, berikutnya setelah kita unzip akan muncul folder ini. Anda bisa masuk ke direktori cd Odoo 14. Oke. Ini kita masuk direktori ini pakai perintah cd. Kita lihat direktorinya, ketikkan ls. Nah, berarti ini direktorinya. Docker, compose.yml, Odoo dan seterusnya. Ini bawaannya MinHG tadi, MinHNG ya. Ya. Nah, ini Anda harus sudah instalasi Docker dan Docker Compose harus sudah terinstall di server kita. Kalau tidak terinstall di mana? Ya nggak bisa running, nggak bisa jalan aplikasinya. Oke. Langkah berikutnya apa?
kita gunakan perintah docker compose up main d. Saya buat ini aja ya. Docker compose up. Nah, kita memanggil ini docker compose up main d. Main d ini adalah perintah untuk refresh database. Ya, ini harus Anda install dulu. Tekan enter, klik. Ya, karena sudah ada, sudah tercreate, maka akan muncul seperti ini. Ya, karena sudah tercreate ini ya. Odoo 14 sudah ada. Berarti nggak perlu dijalankan lagi. Ya, berarti ada proses yang jalan ini. Jadi ini kalau ada muncul seperti ini, error seperti ini, ada konflik ke proses yang jalan. Kita ngeceknya gimana? Docker ps min a. Nah, Anda bisa lihat, oh ternyata betul. Ada instalasi Docker sebanyak ini. Ya, gimana cara hapusnya? Boleh satu-satu. Kalau satu-satu berarti gini, Docker stop. Saya lupa itu ya perintahnya. Saya googling dulu sebentar ya. Di sini itu untuk Docker kill ya. Ketika perintah aja Docker kill all container coba. Nah, pakai ini ya. Docker container kill Docker ps main key. Nah, saya copy paste aja ya supaya nggak lama-lama ngetik. Ya. Paste kita ketikkan. Seret. Ya, berarti prosesnya sudah untuk kontainer yang mana? Kita lihat ini 541 ini kita berhentikan. Kemudian ada DDE. Nah, monggo seperti ini. Sehingga ya sudah berhenti semua sudah. Ya, jadi gitu cara menjalankannya. Stop ini ya, stop semua proses. Ketika kita ketikkan docker ps min a, nah, ini sudah berhenti semua. Nah, berarti di ini ada dua, Odoo 14-nya ada dua, cuma dengan kontainer yang berbeda-beda. Nah, ini kontainer ID-nya berbeda-beda. Ini database-nya pakai Postgre. Nah, sekarang kalau cara menjalankannya gimana? Docker compose up main d. Ya, oke. Kalau seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, kita uji coba. Pakai ini ya, potnya. Saya pakai pot ini. Kita uji coba dulu. Semoga aja berhasil ya. Oke. Oh, ini nggak mau ini. Berarti ada yang salah ini. Kalau ini nggak mau, berarti ada yang salah. Kita cek dulu. Docker ps main a. Oh, yang running ini. Yang running ini. Nah, berarti ada proses yang nggak beres ini. Yang running yang pertama ini. Maka solusinya apa? Tadi ketika running itu ada proses ini yang jalannya. Jadi yang Odoo 14 yang ini, yang kita jalankan. Kalau crash gini, keunggulannya ya, kita kalau menggunakan Docker itu keunggulannya adalah kalau misalnya crash seperti ini itu mudah untuk bisa ngakalinya. Maka ini bisa kita stop aja dulu semua. Nah, gini ya. Kemudian kita bisa satu-satu menjalankannya. Docker, start. Nah, ini berarti ini aja dulu yang kita jalankan. Copy, paste, enter. Oke, enter. Ya, kemudian udah start ini ya. Kemudian kita start lagi untuk yang database-nya. Database-nya ini karena saya prakteknya dua ya ini ya. Nah, apa-apa. Misalnya ada dua. Paste. Klik enter. Nah, oke. Ini untuk database-nya. Sehingga kalau kita klik lihat docker ps min a, nah, ada dua ini yang jalan. Kita cek dulu. Nah, ini ya, yang running ini. Nah, kita coba cek. Semoga aja berhasil ini. Bukan mau ya. Berarti database-nya ada yang salah ini. Oh, sebentar. Masa ini harus jalan bareng ini ya. Bentar. Saya coba Docker start yang proses satunya. Oh, oke, bentar.
Ini ada yang nggak bisa running itu di, coba saya start dulu. Oke, Docker ps min a. Sudah bisa ini? Coba saya restart dulu. Coba ya, saya stop dulu. Ini ya, tadi nggak mau jalan, itu portnya saya salah. Nah, sekarang kenapa nggak muncul gitu ya? Ternyata ini ya, udah muncul. Ya, ini portnya tadi salah. Ya, saya pakai 8288. Portnya sudah berubah ke sini. Oke, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat di sini ya. Ketika ini kita stop, misalnya ya, Docker ps, nah, main key gini ya, Docker container kill, nah, ps main key. Nah, ketika saya jalankan Docker ps min a, ini kan service-nya kalau kita lihat, ini kan nggak running. Ya, maka ini kalau kita refresh, nah, nggak bisa jalan ini. Gitu ya. Jadi itu. Kemudian ketika kita jalankan Docker compose app min d. Coba ya, pakai ini mau jalan enggak ini? Saya refresh, ya jalan. Ya, oke. Ini yang Anda praktekkan. Nah, sekarang setelah ini jalan, Anda membuat database-nya. Kita lihat dulu di sini. Ya, kita lihat dulu di sini di min hng92 ini Anda bisa lihat ya. Ini ada cara-caranya, semua lengkap. Anda bisa menggunakan ini. Oke. Nah, sehingga nanti ini ada perintah nih ya, Docker compose admin di pakai git dan sebagainya itu ada semuanya. Ya. Jadi nanti Anda bisa memaksimalkan ini. Nah, itu. Jadi harapannya berhasil. Dan di sini ada keterangan ya, default-nya ini adalah minhng.info. Nah, ini bisa kita ubah default-nya. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya mengubah ini? Nah, ketika kita akses, ini ya, database. Oke, database selector ya. Ya, ketika kita masuk seperti ini, kita buat database dulu. Ya, password-nya tadi default tadi ya. Nanti bisa kita ubah. Database name-nya misalnya ERP madrasah misalkan ya. Nah, ini emailnya dimasukkan aja, email Anda, email masing-masing. Ya, password-nya dimasukkan aja. Masukkan country-nya Indonesia. Oke, setelah ini demo data nggak usah, kita create aja database. Ya, ini proses meng-create database, ini proses loading. Ya, ini adalah kita menggenerate. Ya, nanti setiap mahasiswa yang sudah tergabung dalam kelompoknya itu harus berhasil menggenerate seperti ini. Ya, nah ini proses untuk menggenerate di sistem kita. Dan perlu kita perhatikan, basisnya untuk mata kuliah mobile programming ini kita gunakan bahasa programmingnya pakai Python, kemudian pakai Dart ya. Dart. Kita frameworknya ada dua, Odoo dan Flutter. Ya. Oke, ini proses untuk bisa ini pastikan potnya ini sesuai. Ya, pastikan potnya ini sesuai sehingga nanti Anda bisa